Engkau sangat baik, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak Yesus, Kau yang layak Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Mari bersama-sama naikkan pujian ini kembali dari awal. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu Tuhan. Kau dahsyat, Kau yang layak terima pujian. Kau mulia Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak terima pujian. Kami sembah, kami puji namamu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang dahsyat, Kau yang diagungkan. Kau mulia, Kau mulia, Yesus, Yesus. Kau dahsyat, Kau ajaib, layak Tuhan, kami menyembahmu, tinggikan namamu. Kau dahsyat, Kau dahsyat, tiada yang sepertimu. Allah yang layak disembah. Bawa kami untuk lebih dalam lagi Tuhan, nikmati hadirat-Mu. Kami mau bersekutu di dalam-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, ya Yesus.
Kau lebih dari segalanya, Yesus. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kau mulia, Kau mulia, ya Yesus Tuhan. Oh, Kau mulia, ya Yesus. ada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya
sepertimu. Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah yang berarti bagi kami. Yesus, Yesus, oh, Yesus, Yesus, kami berseru, kami rindu kasih-Mu mengalir, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang berarti, Kaulah segalanya, tak ada seperti-Mu. Yesus, terima kasih. Oh, Kau baik, Kau baik, tiada seperti-Mu, tak ada yang seperti-Mu, hanya Kau satu yang selalu ajaib bagi kami. Yesus, Kau yang berarti, Yesus, Kau segalanya, Tuhan, Kau yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Kau yang berarti, tak ada yang lain. Ya Yesus, Yesus, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Kau lebih dari apapun juga. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar. Lihat setiap hati kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku,
hati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau melihat kebaikan-kebaikan. Kami mau selalu setia di dalam-Mu Tuhan. Kami rasakan ada kekuatan baru, tak akan kami lari dari kasih-Mu. Tak akan kami jauh dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mau nikmati kebaikan-Mu, kami mau nikmati keindahan-Mu. Yesus, Kau dahsyat, Kau besar, Kau mulia, tak ada yang seperti-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Oh, layak, Kau layak disembah, layak Kau dipuji. Sebab Kau yang mulia, Kau yang mulia, Kau yang ajaib. Oh ya Tuhan, Allah perisai bagi kami Tuhan. Allah Tuhan, Kaulah Raja yang kami sembah. Ya Yesus Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam tegangan yang Kau beri. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang
kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan kami. Tak ada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus yang sanggup, yang sanggup. Tak ada yang lain yang kami andalkan, hanya Engkau Yesus. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Padamu kami berharap, padamu kami berseru, padamu kami datang menyembah. Yesus, Yesus, tak ada yang lain selain Engkau Tuhan, selain Engkau Yesus, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Oh, Yesus, datang menyembah, datang berseru, hanya padamu. Dahsyat, Kau yang mulia. Terima kasih keajaiban. Dalam doa ada kuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar seluruh doa kami. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi ini. Kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau.
Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan. Engkau Tuhan yang kami percayai dalam hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari baru yang Tuhan percayakan untuk kami berjalan di hari ini bersama dengan Engkau. Sebelum kami mengawali segala sesuatu, kami mau bawa pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya damai-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan selalu ada di dalam setiap hati para pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat tertinggi sampai yang di bawahnya Tuhan. Semua Tuhan, mereka punya hati yang takut akan Engkau. Mereka para pemimpin kami melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan hati yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap program, rencana kerja, apa yang dikerjakan semuanya mempermuliakan nama Tuhan dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar bangsa kami menjadi bangsa yang makin baik, makin maju, makin menjadi bangsa yang berdampak buat negara di sekitar kami, khususnya Tuhan, bangsa kami menjadi contoh yang baik Tuhan, karena bangsa kami hidup mengandalkan Engkau, hidup mengasihi Engkau Tuhan, hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat bangsa kami dari barat sampai ke timur, dari setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kami memberkati juga para pemimpin kami, memberkati Tante Trevena Tuhan, dengan pengurapan kasih karunia dari Engkau Tuhan. Dalam usia yang lansia saat ini pun tetap jadi berkat, tetap memuliakan Tuhan. Keluarga Tante Trevena diberkati Tuhan, semua dalam keadaan baik, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga pengembalaan Bapak Handoyo Lim bersama keluarga di tempat ini, di Efrata. Tuhan terus berikan pengurapan dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam melayani di Efrata ini Tuhan. Baik di Immanuel pun Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk hamba-Mu menjadi berkat, menjadi pemimpin yang terus akan Engkau pakai makin next level Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai kehidupan rumah tangga hamba-Mu Tuhan. Engkau proteksi, jagai Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan perlindungan. Juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Efrata ini Tuhan, terus mereka Engkau perlengkapi Tuhan hidup mereka untuk melayani, untuk menjangkau jiwa-jiwa di Efrata ini Tuhan, supaya setiap hamba-hamba Tuhan yang ada ini Tuhan, Engkau terus berikan hati yang mengasihi dan melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Mungkin hari-hari ini mereka ada yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau lawat hidup mereka, Engkau jamah tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Ida Gianti, kami berdoa untuk anak Jonathan, kami berdoa untuk anak Samuel. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan kuasa Tuhan. Mereka disembuhkan, hidup mereka menjadi kesaksian. Baik jemaat-Mu yang sakit di rumah, dalam pemulihan Tuhan juga menolong. Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, kesembuhan yang diterima dari Engkau Tuhan terjadi dalam setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati setiap kehidupan, pekerjaan, mata pencarian yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau bela Tuhan. Engkau selalu buat berhasil setiap apapun yang dikerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus, aktivis, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, dari mulai yang melayani di anak-anak sampai ke yang lansia. Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau berikan hati seorang hamba untuk memberikan yang terbaik, untuk melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sehingga pelayanan
yang Tuhan percayakan ini Tuhan berkati dan menjadi berkembang supaya nama Tuhan yang disukakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau terus memperlengkapi hidup kami dengan kuasa dan kebenaran-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, baik yang ada di ruang doa maupun di setiap rumah-rumah kami. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Layakkan dan terus urapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini kita antusias, kita luar biasa. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. PUSH, PUS. Apa itu PUS ya? Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 21 ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bapak Ibu, hari ini kita membaca sepanjang perikop di Matius 21. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus lagi lewat dengan murid-muridnya. Dia melihat ada pohon ara yang daunnya rimbun, tetapi Tuhan tidak menemukan ada buah di dalam pohon ara itu. Dan seketika kemudian Tuhan berkata, jangan ada lagi buahmu, kata Tuhan Yesus ya kepada pohon ara itu. Dan sekejap pohon ara itu menjadi kering dan mati. Bapak Ibu, hanya satu perkataan yang dari Tuhan tiba-tiba mengubahkan pohon ara itu. Murid-muridnya heran. Mereka berkata, kok bisa Tuhan? Dan Tuhan mengajar kepada mereka, sesungguhnya kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan cuma bisa mematikan pohon ara, kamu bukan cuma bisa menghentikan buah dari pohon ara itu, tapi kalau kita berkata kepada gunung, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kuncinya adalah percaya dan tidak bimbang. Bapak Ibu, ajaib. Betapa ajaib ketika kita percaya dan tidak bimbang kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita jalan-jalan ke Gunung Lawu atau ke Gunung Ungaran gitu ya Bapak Ibu, kemudian dengan percaya, dengan kita yakin penuh, kita berkata, Gunung Ungaran, kamu pindah ya ke misalkan ke kota Solo gitu ya. Atau Gunung Lawu yang ada di Tawangmangu, kamu pindah ya ke Kalimantan. Dan itu terjadi. Ajaib Bapak Ibu ya, luar biasa kalau kita bisa lakukan itu. Tapi betul-betul Tuhan berkata, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bisa lakukan itu. Matius 21 ayat 21 berkata, kamu bisa berkata kepada gunung, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Lalu apa itu percaya Bapak Ibu? Percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, percaya itu adalah mengakui dan yakin bahwa sesuatu itu benar dan nyata. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui, kita berkata Tuhan itu nyata, Tuhan itu benar, Tuhan itu memang ada. Dan ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita mengakui, kita yakin bahwa kuasa Allah itu benar dan nyata. Ketika kita percaya kepada otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, maka kita mengakui, kita yakin bahwa kita dapat memindahkan gunung, kita dapat membuat pohon ara tidak lagi berbuah, kita dapat berkata kepada setiap persoalan dan masalah kita, engkau enggak lebih besar daripada Tuhanku. Tapi percaya itu tidak bisa hanya sekedar percaya.
Seringkali kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi kita bimbang Bapak Ibu. Karena tidak bimbang itu artinya adalah tetapkan hati, mantep, gak ragu-ragu, gak khawatir. Kalau percaya tapi masih ragu-ragu, itu belum percaya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita menghadapi persoalan, kita berkata, Tuhan, kayaknya tidak mungkin Tuhan, ini terlalu berat buat aku Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, aku takut Tuhan. Itu belum percaya Bapak Ibu. Itu belum percaya. Karena percaya artinya tidak bimbang, gak ragu, gak khawatir, mantep, hatinya tetap berpegang pada Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayat berikutnya di Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Setiap kali kita meminta kepada Tuhan, setiap kali kita merasa kita butuh, kita berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu, lakukan dalam doa. Miliki kegigihan dan keuletan yang besar. Kuncinya adalah SABAR. Apa saja yang kita minta, apa saja yang sedang kita rindukan, apa saja yang sedang kita pergumulan, datang di dalam doa kepada Tuhan. Yang gigih, yang ulet. Meskipun mungkin tidak instan kita terima, enggak kita moro-moro berdoa, Tuhan aku mau uang, lalu tiba-tiba teplok dari depan kita Bapak Ibu ya. Enggak. Tapi ketika kita berdoa, ketika ada sesuatu yang kita butuhkan, ayo Bapak Ibu punya kegigihan, punya keuletan yang besar. Tuhan melihat kegigihanmu. Seperti seorang anak Bapak Ibu, anak-anak kita pada waktu kecil, atau anak saya yang masih kelas 2 SD ya, ketika dia punya keinginan sesuatu, ketika dia pengen dibelikan sesuatu, maka dia akan terus dengan gigih berkata, Ma, itu Ma, beliin itu, Ma, pengen itu. Bapak Ibu, kalau anak kita terus mendengungkan kata yang sama, keinginan yang sama, ulet banget, gigih banget mengejar itu, saya yakin dan percaya ada waktu kita nggak tahan dengarnya. Oke, aku beliin. Oke. Meskipun kita nggak ada, kita akan carikan sedemikian rupa sampai anak kita mendapat apa yang dia rindukan, selama itu baik buat dia. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan gigih. Apa saja yang kita minta, minta dengan gigih, minta dengan ulet kepada Tuhan. Sabar. Kalau hari ini belum terpenuhi, kalau hari ini belum ada mujizat, tetap berdoa, tetap berseru, tetap berkata, Tuhan tolong aku. Setiap kita, kegigihan kita, keuletan kita, Tuhan pasti lihat. Tuhan pasti tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika kita dengan gigih, dengan sungguh-sungguh berkata, Tuhan tolong aku. Maka apa saja yang kita minta di dalam doa kita, yang ditambah penuh kepercayaan. Bapak Ibu, kalau kita berdoa hanya sekedar berdoa, berkata, Tuhan aku kan sudah minta, Tuhan aku kan sudah doa, ayo cek hati kita sekali lagi. Betulkah kita lakukan itu dengan penuh kepercayaan? Penuh kepercayaan itu adalah life up. Kita menghidupi apa yang kita ingini, terus mengingini, memperbesar iman kita. Ketika kita bahkan tidak melihat ada kemungkinan itu terjadi, Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan di atas setiap kemustahilan. Tuhan adalah Tuhan yang dapat menciptakan mujizat dari apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan.
apa yang tidak pernah kita bayangkan, dengan cara yang ajaib. Apa saja yang kita minta dalam setiap doa kita, yang dengan penuh kepercayaan, dengan terus mengingini. Kalau kita hanya mengingini Tuhan, aku pengen sudah selesai, enggak lagi Bapak Ibu, maka Tuhan melihat, dia enggak terlalu kepengen. Atau ketika kita berkata, Tuhan, aku butuh banget ini loh, yang B ini Tuhan, tapi kemudian kita bilang, mungkin enggak ya, tapi mustahil enggak ya aku mengalaminya. Kalau enggak penuh kepercayaan Bapak Ibu, maka akan sulit kita menerimanya. Tapi kalau apa saja yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Ini jaminan Tuhan. Tandanya ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tandanya ada satu sukacita yang besar di dalam hidup kita. Kita dijamin Tuhan. Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta, ketika kamu berdoa, ketika kamu percaya, kamu akan menerimanya. Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama, bersama-sama dengan saya. Dan apa saja yang aku minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, aku akan menerimanya. Firman Tuhan, ya dan amin buat kita semua. Firman Tuhan adalah jaminan untuk kita semua. Tandanya adalah ketika damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Kalau kita minta sesuatu tapi hati kita nggak damai sejahtera, mungkin bisa jadi yang kita minta itu bukan yang terbaik buat kita. Yang kita minta itu mungkin kita belum doa dengan sungguh-sungguh, dengan gigih. Atau yang kita minta itu mungkin kita ragu, mungkin kita nggak percaya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu menemukan satu buku notes catatan khotbah, yang dulu saya tuh kalau ada khotbah gitu rajin nyatet Bapak Ibu ya. Rema apa yang saya dapat dari setiap khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Saya menemukan satu catatan khotbah Bapak Ibu ya. Dulu saya itu kalau misalkan ada hamba-hamba Tuhan yang khotbah, saya catat gitu ya. Nah, saya menemukan catatan khotbah dari Januari 2012. Artinya sudah 11 tahun yang lalu. Ada satu catatan di satu buku kecil dari beberapa buku yang saya punya di tahun 2012. Sepertinya hanya catatan khotbah biasa Bapak Ibu, tapi ada yang menarik. Jadi hari itu kita sedang diajarkan untuk beriman, untuk percaya. Catatan-catatan itu kalau kita baca itu ada catatan-catatan tentang iman, tentang percaya, tentang bagaimana kita memandang, mengampuni, bagaimana kita melihat seperti yang Tuhan lihat. Yang menarik adalah dari catatan khotbah itu, setelahnya ada satu catatan tentang keinginan. Jadi hari itu kami diminta untuk menulis apa keinginan kami pada waktu itu. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 poin yang saya tulis Bapak Ibu ya. Pada waktu itu tahun 2012 saya belum punya baby, belum punya anak Bapak Ibu. Maka yang pertama saya tulis punya baby. Kemudian saya menulis melayani Tuhan seumur hidup. Saya menulis pekerjaan dan kesuksesan. Saya menulis rumah dan kendaraan. Cuman memang kurang spesifik ya, roda 2 atau 4 gitu, ada tanda tanyanya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian saya menulis sekolah lagi atau kuliah. Hari itu tahun 2012 saya masih seseorang yang bukan siapa-siapa. Saya cuman lulusan SMA, cuman kerja di tempat, di kantoran biasa dengan gaji yang sangat minim Bapak Ibu. Tapi saya punya kerinduan. Kami masih pengantin baru, belum punya rumah. Bahkan kendaraan yang kami pakai pada waktu itu hanya inventaris. Tapi hari itu 5 poin itu saya tulis. Bapak Ibu, kalau melihat 11 tahun berselang, saya betapa takjub dengan keajaiban Tuhan.
ketika tulisan ini saya tulis, ndak kemudian besoknya saya langsung punya baby ya Bapak Ibu ya. Ndak kemudian besoknya saya langsung beli rumah. Ndak instan, ndak cepat. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan sampai hari ini begitu luar biasa. Dari 2012 yang pertama, tulisan yang pertama, kemudian terwujud di 2015. Kenneth lahir. Kenneth ada bersama dengan kami. Bapak Ibu, dari 2012 butuh waktu 3 tahun. Kemudian poin kedua, melayani Tuhan seumur hidup. Saya tidak berkata ini sudah terwujud, tapi ini tetap menjadi keinginan dan kerinduan saya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang, atau sampai saya dipanggil pulang terlebih dahulu. Ini menjadi keinginan saya, menjadi kerinduan saya. Apapun yang terjadi di dunia ini, saya mau tetap melayani Tuhan seumur hidup. Maka saya tidak berkata saya sudah ada di titik ini, tapi hari ini kita semua tahu saya mendapat kesempatan demi kesempatan, kehormatan demi kehormatan untuk tetap melayani Tuhan. Dan praise the Lord, puji Tuhan, saya tetap percaya ini satu keinginan yang terwujud dan harus tetap diupayakan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, pekerjaan dan kesuksesan. Saya merasa hari ini belum cukup puas untuk sukses Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini, kalau saya masih ada berdiri di tempat ini dan bisa bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, itu sudah kesuksesan menurut saya. Karena kesuksesan itu bukan harta yang melimpah Bapak Ibu. Karena buat saya kesuksesan itu bukan kaya raya. Karena buat saya kesuksesan itu bukan ketika diukur dengan apa yang kita punya, tapi ketika hati kita percaya, melekat kepada Tuhan. Saya sudah melihat bahwa Tuhan akan memberi kesuksesan di dalam hidup saya. Rumah Bapak Ibu ya, hari itu adalah hari yang sangat mustahil buat saya punya rumah. Tapi hari itu, sejak hari saya menuliskan ini, saya cari brosur rumah, saya tempel, kami berdua sebetulnya ya, kami tempel di kamar kami. Dan setiap hari, setiap kami lihat brosur, bukan hanya setiap berdoa, tapi setiap kami lihat brosur, kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini jadi punya kami. Setiap kami lihat brosur, kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini jadi punya kami. Bahkan Bapak Ibu, ketika tahap berikutnya, kami mulai searching rumah itu. Kami mulai coba tanya ke developer, ke pengembang. Kami mulai arah satu rumah yang kami pengen. Kami sering lewat ke tempat itu. Dan setiap lewat ke depan rumah yang kami inginkan, kami berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, rumah itu jadi milik kami. Bapak Ibu, kegigihan dan keuletan, dan dengan penuh percaya, maka kami menerima. 2014 sampai hari ini, kami menempati rumah yang kami doakan. Kendaraan Bapak Ibu, hari itu kami masih punya motor inventaris. Kami pakai motor inventaris. Puji Tuhan, dalam proses demi proses, hari ini kami punya yang bukan inventaris, meskipun baru roda 2 Bapak Ibu ya. Tapi saya tetap percaya. Kami mulai berdoa, kami mulai sepakat bertiga berdoa, Tuhan, kami mau lebih, kami mau lebih, kami mau terus dan terus. Dan yang terakhir yang saya tulis adalah sekolah lagi, kuliah. Bapak Ibu, ketika itu di tahun 2012, di awal-awal kami menikah, jangankan kok kuliah lagi, kami memulai semuanya dengan susah payah, dengan betul-betul kami membangun sendiri. Orang tua kami gak terlibat dalam rumah tangga kami. Hari itu kami betul-betul berjuang dari bawah. Dan kami jangankan kok memikirkan kuliah lagi, bahkan apa saja kami gak punya. Motor satu pun kami gak punya. Kami masih tulis di situ,
Kami masih pengen rumah dan kendaraan roda 2. Bapak Ibu, tapi saya tulis, saya berkata, Tuhan, aku mau belajar lagi. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu, saya hampir tinggal selangkah lagi menyelesaikan kuliah magister teologi saya, S2. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya bayangkan, ketika saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar beriman. Hari itu apakah saya melihat ada harapan? Sejujurnya enggak. Hari itu apakah saya berkata, aku pasti bisa mencapai? Sejujurnya saya harus berjuang, naik turun Bapak Ibu. Tapi kami berusaha tetap beriman, tetap gigih, tetap percaya. Kami pasti menerimanya. Kadang-kadang kami kayak orang gila Bapak Ibu ya. Lewati perumahan, ada tukang-tukang, ada tetangga yang sudah mulai menempati rumah itu. Kami cuma di depan rumahnya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, rumah itu jadi milik kami. Bagaimanapun caranya, Tuhan buat rumah itu jadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hari ini Bapak Ibu, ketika kami menginginkan sesuatu, kami beriman sesuatu, kami bawa dalam doa. Bukan sekedar kami berdoa, Tuhan kami mau ini. Enggak. Tapi kami coba visualkan, kami coba tempel brosurnya, kami coba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau ini. Dan kami sepakat, kami percaya, karena bukan kekuatan kami Bapak Ibu, sungguh-sungguh bukan kekuatan. Karena kalau kekuatan kami betul-betul gak ada, kami betul-betul gak bisa. Bahkan mungkin sampai nanti Tuhan Yesus datang, kekuatan kami sendiri gak akan menyelesaikan. Tapi ajaib, ketika 11 tahun berselang, saya beres-beres rumah, menemukan buku ini, buka-buka dan ketemu halaman ini. Saya berkata, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Ketika apa yang saya doakan, yang saya minta di dalam doa dan penuh kepercayaan, Tuhan yang ajaib memberi jaminan kita pasti menerimanya. Bapak Ibu, pagi hari ini mari renungkan apa yang menjadi pokok doa kita hari-hari ini. Apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan, kerinduan kita, apa yang jadi pergumulan kita hari-hari ini. Ayo mulai Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu melakukan langkah yang sama. Tulis, perkatakan, doakan dengan gigih dan ulet. Percaya Tuhan pasti berikan. Ingini terus, kejar terus. Hidupi kerinduan kita, hidupi keinginan kita, sampai kita betul-betul menerimanya, sampai janji Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, sampai kita betul-betul mengerti Tuhan sudah memenuhkan semuanya. Ada 2 arti Bapak Ibu. Yang pertama, pray until something happen. Terus berdoa, terus bergumul, terus berharap sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Tapi yang kedua, push itu kalau dalam bahasa Inggris, di Indonesia kan jadi dorong. Paksa diri kita, terus dorong diri kita, dorong iman kita untuk percaya dan tidak bimbang, untuk tetap melihat Tuhan pasti memberikannya bagi kita, Tuhan pasti menggenapinya bagi kita. Terus berdoa Bapak Ibu sampai sesuatu terjadi, dan terus dorong, paksa diri kita percaya, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Karena apa saja yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita pasti menerimanya. Kita pasti menerimanya. Bukan kita akan, bukan kita mungkin, tapi kita pasti menerimanya. Ayo paksa diri kita untuk beriman, untuk percaya, untuk memperkatakan setiap keinginan kita, setiap kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan.
tahun 2023 semua orang meramalkan resesi akan terjadi. Tapi hari ini ayo mulai list apa yang kita butuhkan. Ayo mulai tulis. Ayo hadapkan ke Tuhan. Ayo bilang, Tuhan, ini loh Tuhan kebutuhanku. Ini loh Tuhan yang aku inginkan. Aku mau perkatakan itu. Aku mau doakan itu dengan gigih dan ulet. Aku mau penuh percaya. Setiap apa yang aku rindukan, aku butuhkan, aku mau hidupi. Aku mau live up sampai aku menerimanya. Sampai jaminan Tuhan itu nyata di dalam hidupku. Kalau saya mengalami dan saya dijamin Tuhan, sampai saya bisa, saya tahu Bapak Ibu Saudara punya Tuhan yang sama. Oleh sebab itu, mari hidupi, mari doakan, mari terus perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus sampai janji Tuhan nyata di dalam hidup kita. Terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Terus dorong diri kita untuk percaya dan tidak bimbang sampai kita menerima janji Tuhan. Saya menulis receiving God's promise, karena receiving itu yang berarti kita menerima terus dan terus, continuous. Terus kita menerima setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu, murid-murid-Mu yang taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, pelayanannya, rumah tangganya, masa depannya. Engkau memberkati Ibu Silvi dan keluarga. Kasih karunia dan rahmat-Mu Kau tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Kau pakai hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan-Mu lebih lagi di masa-masa yang mendatang. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan saat itu, pemuridan pada saat ini. Kasih karunia, rahmat-Mu yang besar Kau tambah-tambahkan dalam hidup mereka secara pribadi, dalam keluarga, dalam hubungan dengan masyarakat, dan dalam segala urusan, baik dalam pelayanan dan pekerjaan. Tuhan menolong mereka semua. Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung dalam segala urusan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu besar. Kami akan jalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami di dalam rumah, ketika kami di luar rumah, di dalam kota atau di luar kota, dalam segala urusan kami, dalam pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, urusan pelayanan, urusan apapun dan dimanapun, biarlah penyertaan Tuhan nyata atas kami. Tudungi kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Hindarkan dari segala yang jahat dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami akan jalani hari ini bersama-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Sampai berjumpa kembali di saat teduh pemuridan besok pagi. Tuhan memberkati.